tentang pengertian budaya. Adakah yang tahu apa itu budaya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya didefinisikan sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Sedangkan kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia, seperti kepercayaan seni, maksudnya seperti kepercayaan kesenian, lalu adat istiadat, keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Sedangkan menurut Kundrajatningrat, kebudayaan terdiri dari dua komponen pokok, yaitu komponen isi dan komponen wujud. Komponen isi apa? Komponen wujud, pertama itu komponen wujud dulu. Komponen wujud dari kebudayaan terdiri atas sistem budaya berupa ide dan gagasan, serta sistem sosial berupa tingkah laku dan tindakannya. Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa komponen isi itu terdiri dari 7 unsur. Yang pertama, 7 unsur universal, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, ilmu pengetahuan, agama, serta kesenian. Ketujuh unsur ini saling berkolaborasi dalam penyusunan terbentuknya komponen isi. Adapun Kut Inah, bahwa budaya adalah hal-hal yang perlu diketahui dan dipercayai oleh seseorang agar ia dapat bertingkah laku dengan cara yang berterima dalam kelompok masyarakatnya. Yang kedua itu Harton menjelaskan bahwa budaya menentukan standar perilaku, karena budaya adalah sistem norma yang mengatur cara-cara merasa dan bertindak yang diketahui dan diikuti oleh masyarakatnya. Budaya menurut Farr dan Ball adalah pengetahuannya yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang berkaitan dengan perilaku mereka. Menurut SO, budaya akan selalu berkaitan dengan cara hidup sekelompok masyarakat, termasuk cara anggota masyarakat budaya itu berkomunikasi atau bertutur. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi agama. Memberikan makna tertinggi, the provision of ultimate meaning. Yang pertama itu usaha untuk menafsirkan hal yang tak diketahui dan mengontrol hal yang tak terkontrol. Yang kedua, personalifikasi dari pemikiran manusia atau personification of human ideals. Tadi yang pertama itu the attempts of interpret the unknown and the control the uncontrollable. Nah, yang ketiga, integrasi dari kultur dan legitimasi dari sistem sosial itu atau dalam bahasa Inggris integration of human ideas, integration of the culture and legitimation of the social system. Yang keempat itu proyeksi dari makna kemanusiaan dan pada sosial kepada suatu entitas yang maha kuat, maha tinggi. Yang kelima itu usaha untuk menangani masalah-masalah utama dalam kehidupan manusia di muka bumi ini.
Nah, adapun fungsi undang-undang agama menentukan mana tingkah laku yang salah dan mana yang benar. Yang salah akan dihukum masuk neraka dan yang benar akan diberi anugerah atau masuk surga. Agama telah menjadi undang-undang yang memerhatikan umatnya, mengadili mereka dalam satu mahkamah muktamad di akhirat. Yang berdosa masuk penjara neraka, yang benar masuk ke dalam taman surga. Nah, fungsi meringankan beban hidup. Agamanya mengambil beban dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam kehidupan, dari diri individu manusia ke Sang Maha Kuasa. Apabila manusia menghadapi beban hidup yang berat, mereka akan menghadap dan berserah diri kepada Tuhan. Kemudian fungsi psikologi. Semua agama mempunyai sejumlah fungsi psikologi dan sosial penting. Agama mengurangi dan mengobati rasa khawatir dengan cara memberi penjelasan tentang hal-hal yang tidak diketahui, membuat hal-hal itu dapat dipahami. Bila kita khawatir dan stres akan hal masa depan, tentang ujian, tentang pekerjaan, tentang apa saja, mari berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Fungsi tradisi lisan. Melalui ritual bacaan-bacaan dan mitologi, agama berfungsi dalam meningkatkan pembelajaran tentang tradisi lisan. Cerita tentang para rasul dan sahabat Nabi. Terus yang selanjutnya itu fungsi memberi kenikmatan. Memberi rasa menyenangkan dengan cara mempercaya bahwa pertolongan Sang Maha Kuasa selalu akan datang bila manusia berada dalam keadaan susah dan bahaya. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan doamu. Fungsi yang terakhir adalah fungsi menjaga solidaritas. Agama memainkan satu peranan yang penting dalam menjaga solidaritas sosial. Persatuan umat dan gereja, saling tolong, saling kasih sesama manusia, apalagi sesama agama. Yang ketiga itu adalah agama dan perilaku budaya. Bagaimana perilaku orang beragama tidak lepas dari nilai-nilai budaya setempat. Nah, pertama, agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung dan simbol budaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama memerlukan sistem simbol. Dengan kata lain, agama memerlukan kebudayaan agama. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi, dan tidak mengenal perubahan. Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif, dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi. Tetapi tanpa kebudayaan, agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat. Islam merespon budaya lokal, adat atau tradisi dimanapun dan kapanpun, dan membuka diri untuk menerima budaya lokal. Adat atau tradisi sepanjang budaya lokal, adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan spirit nas Al-Quran dan Sunnah. Contoh kegiatan tahunan yang bernama
nyindran merupakan ungkapan refleksi sosial keagamaan. Hal ini dilakukan dalam rangka menziarahi makam para leluhur. Selanjutnya, proses ritus pelaksanaan nyindran adalah 3 hari sebelum menjelang pelaksanaan nyindran, warga mengadakan nyekar dan tradisi manganan atau kondangan. Nyekar sebagai satu bentuk tradisi ziarah kubur dengan membawa bunga kemudian ditaburkan pada makam yang ditujukan kepada nenek moyang dan arwah leluhur. Ziarah makam satu dari sekian tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Jawa. Tradisi nyekar atau ziarah kubur ini ditujukan kepada pepuden masyarakat atau leluhur dalam melakukan ziarah kubur. Kemudian masyarakat membawa sesaji dan atau pelengkap. Setelah ritus ziarah, setelah ritus ziarah, kubur dilanjutkan dengan manganan kondangan di kompleks makam. Dampak tradisi nyendran dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai wujud balas jasa atas pengorbanan leluhur yang sudah mendidik, membiayai ketika anak-anak hingga menjadi orang yang sukses. Pelestarian tradisional merupakan wujud pelestarian budaya adiluhung peninggalan nenek moyang. Terdapat sejumlah kearifan dalam prosesi tradisi nyendran yang sangat relevan dengan konteks kekinian. Lebih dari itu, nyindran menjelma menjadi ajang silaturahmi, wahana perekat sosial, sarana membangun jati diri bangsa, rasa kebangsaan, dan nasionalisme. Saat pelaksanaan nyindran, kelompok-kelompok keluarga atau tertentu tidak terasa terkontak-kontak dalam status sosial, kelas, agama, golongan, partai politik, dan sebagainya. 3 kategori fungsi adaptasi tradisi. Yang pertama adalah kepercayaan tersebut memuaskan kebutuhan dasar, harapan, dan emosi. Maksudnya adalah kepercayaan kepada Tuhan dan kekuatan lain membuat seseorang berharap pada keajaiban ketika menghadapi ancaman kehidupan dan kegagalan. Kehidupan setelah mati membebaskan keancaman terhadap prospek kematian seseorang dan kematian orang yang dicintai. Kepercayaan terhadap keberuntungan akan membantu seseorang menghadap resiko kegagalan dan keberhasilan. Yang kedua yaitu kepercayaan tersebut dan ritual yang dilakukan secara bersama meningkatkan kohesivitas kelompok pada level yang dalam. Maka kepercayaan pada Tuhan mengikat pada pengikutnya pada mistik dan identitas umum. Kita anak Tuhan. Yang ketiga adalah kepercayaan tersebut meningkatkan pemahaman yang tidak jelas individu dan pengalaman hidup yang problematik dengan memberikan penjelasan, kerangka evaluasi, dan atribusi sebab akibat. Agama dan budaya adalah aspek dalam kehidupan manusia yang membentuk perilaku manusia tersebut. Meskipun budaya adalah hasil dari konstruksi kognitif manusia itu sendiri, agama dan budaya sangat besar pengaruhnya pada manusia. Perbedaan perilaku dan bias penilaian karena berbagai bentuk agama dan budaya
dapat membuat pada diri kita masing-masing untuk lebih toleransi pada orang lain. Diharapkan juga akan menurunkan konflik interpersonal. Yang terakhir adalah perbedaan agama dan budaya adalah hal yang akan terus ada karena memang itu keterbatasan manusia dalam menilai dunianya. Tetapi yang perlu diantisipasi adalah bagaimana perbedaan itu bermanfaat, menjadikan perbedaan itu berjalan bersama untuk kesejahteraan bersama. Itu mungkin itu saja. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan kebudayaan dan keagamaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak kata budi yang berarti budi dan akal. Adapun beberapa ahli merumuskan kebudayaan antara lain: 1. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah kompleks yang mencangkup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Fungsi kebudayaan. 1. Manusia dan masyarakat memerlukan kepuasan baik di bidang spiritual maupun material. Yang kedua, hasil karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan. Kebudayaan mempunyai kegunaan utama di dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan dalamnya. Yang ketiga, karsa masyarakat mewujudkan norma dan nilai-nilai sosial yang sangat perlu untuk mengadakan tata tertib dalam pergaulan masyarakat.